Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrian Suarjono dengan NIM 202303102030 dari kelas A dengan dosen pengampu RA Helda Puspitasari, Skep NS Mkep. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pemenuhan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Yang pertama ada SOP backrub, dan yang kedua ada SOP teknik relaksasi nafas dalam, dan yang ketiga ada pemeliharaan lingkungan pasien. 1. Backrub. Backrub adalah terapi gosok punggung untuk membantu mempercepat proses pemulihan nyeri pada punggung dengan menggunakan sentuhan tangan secara perlahan dan lembut untuk menimbulkan efek relaksasi. Alat dan bahan: 1. Minyak untuk masase. 2. Handuk. Prosedur kerja: langkah-langkah: 1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 2. Cuci tangan. Yang ketiga, lakukan masase pada daerah yang dirasa nyeri selama 5-10 menit. Dan 4. Lakukan masase dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. Adapun teknik yang digunakan yaitu yang pertama, teknik masase dengan gerakan tangan selang-seling atau tekanan pendek, cepat, dan bergantian tangan dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan memberikan tekanan ringan, dilakukan bila nyeri terjadi di pinggang. Yang kedua, teknik remasan atau mengusap otot bahu dapat dilakukan bila nyeri terjadi pada daerah sekitar bahu. Yang ketiga, teknik masase dengan gerakan menggesek dengan menggunakan ibu jari dan gerakan memutar. Masase ini digunakan bila nyeri dirasakan di daerah punggung dan pinggang secara menyeluruh. Yang keempat, teknik eflurasi dengan kedua tangan dapat dilakukan bila nyeri terjadi di daerah punggung dan pinggang. Yang kelima, teknik petrisasi dengan menekan punggung secara horizontal. Yang keenam, teknik tekanan menyikat dengan menggunakan ujung jari digunakan pada akhir masase daerah pinggang. Apabila semua teknik telah dilakukan, maka langkah yang kelima yaitu cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Dan yang keenam, catat tindakan dan respon pasien terhadap semua tindakan. Selanjutnya, SOP teknik relaksasi nafas dalam. Tujuan teknik relaksasi nafas dalam adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Langkah-langkah: yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuan dan cara yang dilakukan teknik relaksasi pernafasan. Yang kedua, persiapan sebelum pelaksanaan. A. Persiapan ruangan yang nyaman dan minimalkan kebisingan dan gangguan. B. Persiapan pasien, minta pasien untuk berbaring dengan rileks. Tahap kerja: yang pertama, memposisikan pasien senyaman mungkin dan menganjurkan kaki tidak dalam posisi silang. Yang kedua, tarik nafas dalam, rasakan perut dan dada terangkat perlahan-lahan. Yang ketiga, rileks dan keluarkan nafas secara perlahan. Yang keempat, lanjutkan bernafas secara rileks dan perhatikan setiap kesulitan pasien. Yang kelima, hitung sampai 4, tarik nafas pada hitungan 1 dan 2, keluarkan nafas pada hitungan 3 dan 4. Yang keenam, nafas dalam kehangatan dan relaksasi konsentrasi setiap ketegangan di tangan pasien, perhatikan bagaimana rasanya. Sekarang, buat kepalan-kepalan tangan yang kuat. Saat pasien mulai mengeluarkan nafas, relaksasikan kepalan dan tangan pasien. Yang ketujuh, perhatikan apa yang dirasakan tangan pasien. Pikiran rileks, tangan pasien terasa hangat, berat, atau ringan. Dan upayakan untuk lebih rileks dan lebih rileks lagi. Yang kedelapan, fokus pada lengan atas pasien. Perhatikan setiap ketegangan, relaksasikan lengan pasien. Biarkan perasaan relaksasi menyebar dari jari-jari dan tangan pasien melalui otot lengan pasien. Langkah yang terakhir, cuci tangan dan catat apa saja yang dialami oleh pasien.
Yang ketiga, SOP pemeliharaan lingkungan pasien. Membersihkan kamar pasien adalah kegiatan memelihara dan menjaga kebersihan kamar pasien sehingga tercipta kondisi yang nyaman, bersih, dan sehat. Tujuannya sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk membersihkan kamar pasien. Kebijakan, ruang dan peralatan di rawat inap harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak menularkan infeksi. Kedua, semua permukaan horizontal di tempat di mana pelayanan yang disediakan untuk pasien harus dibersihkan setiap hari, dan bila terlihat kotor, permukaan tersebut juga harus dibersihkan bila pasien sudah keluar dan sebelum pasien baru masuk. Yang ketiga, lingkungan yang digunakan oleh pasien harus dibersihkan dengan teratur. Prosedurnya, yang pertama, siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Pastikan dalam kondisi bersih dan siap pakai. Yang kedua, gunakan APD atau alat pelindung diri seperti sepatu, sarung tangan, dan masker pada saat melakukan pekerjaan. Ketiga, ketuk pintu, ucapkan salam untuk kamar yang ada pasiennya. Keempat, informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pembersihan di ruangannya. Kelima, angkat semua tempat sampah dan sampah yang tercecer dan bersihkan di luar kamar pasien. 6. Dusting semua peralatan furniture dan fixture searah jarum jam untuk kamar isi bagian dalam lemari. Tahu jika penuh barang, tidak perlu di dusting. Gunakan lap basah untuk menghindari aerosolisasi. Yang ketujuh, sweeping dengan lobby duster. Yang kedelapan, masukkan ke tempat sampah. 9. Mopping. 10. Bersihkan kamar mandi. 11. Cek pengharum ruangan, ganti apabila sudah habis. 12. Untuk kamar isi, setelah selesai kerja, informasikan bahwa kita telah selesai mengerjakan kamar. Biasakan untuk mengucapkan salam. 13. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun setelah selesai melaksanakan pekerjaan. Untuk kamar isi atau occupied, harus lebih hati-hati dalam mengerjakan pekerjaan di atas. Jangan sampai mengganggu atau merusak barang pasien. Yang kedua, jangan pernah membuang barang-barang pasien yang ada di meja-meja pasien walaupun sudah habis atau kosong, dan cukup merapikannya. Ketiga, jangan pernah mencoba atau menggunakan barang-barang pasien walaupun pasien tidak ada. 4. Jika menemukan barang pasien yang tertinggal atau pasien sudah pulang, laporkan ke perawat atau kepala ruangan untuk kemudian disimpan sesuai prosedur penyimpanan barang pasien. Sekian untuk video memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.